Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke-29 dan 30 dari surat Ali Imran. Baik, silakan dibaca terlebih dahulu ayat dan terjemahnya. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada kalian, apa yang ada di hati kalian, atau apa yang kalian tampakkan, niscaya Allah mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, dan Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara, pada hari di mana setiap jiwa menjumpai apa yang diamalkan berupa kebaikan itu dihadirkan di hadapannya. Wa ma 'amilat min su', demikian pula apa yang ia lakukan berupa keburukan. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idah, maka ia ingin jika sekiranya antara hari itu dengan dirinya pada hari ditampakkan seluruh keburukannya
dengan dirinya itu memiliki masa yang sangat lama. Kalau ia melakukan keburukan, lalu saat ditampakkannya keburukannya itu, ia menginginkan masa yang sangat lama. Wa yuhadzirukumullahu nafsa, dan Allah memperingatkan kalian terhadap dirinya. Allahu ra'ufum bil ibad, dan Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan tentang apa yang ada di dalam jiwa kita, baik itu kita tampakkan atau kita sembunyikan, maka Allah mengetahuinya. Dan masing-masing dari apa yang kita kerjakan, kebaikan maupun keburukan, maka akan dihadapkan, ditampakkan di hadapan kita di hari kiamat. Dan orang yang mengamalkan kebaikan akan melihat amal kebaikannya, dan orang yang mengamalkan keburukan juga akan melihat amal keburukannya. Lalu ia berharap waktu itu waktu yang sangat lama. Dia berharap ditampakkan keburukannya itu nanti, ya, jangan terlalu cepat. Amadan ba'ida, waktu yang sangat lama. Ya, kalaupun ditampakkan nanti-nanti saja, jangan dalam waktu yang dekat. Dia masih menginginkan masa yang sangat panjang sebelum ditampakkan keburukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala peringatkan tentang dirinya bahwa Allah akan menyiksa hamba-hambanya yang berbuat dosa. Namun Allah juga Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Taib, itu secara umum kandungan dari ayat yang mulia ini. Sekarang kita akan baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, yukhbiru ta'ala bi ihatati ilmihi bima fis sudur. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa ilmunya meliputi segala sesuatu apa yang ada di dalam dada, apa yang ada di dalam hati kita. Sawa'un akhfahul ibadu au abdauh, sama saja apakah hamba-hamba tersebut menyembunyikannya atau ditampakkannya. Apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada dalam hati kita, maka Allah tahu. Baik kita tampakkan, baik kita siarkan, perlihatkan, ataupun kita sembunyikan, Allah mengetahuinya. Kama anna ilmahu, sebagaimana ilmu Allah, muhitun bi kulli syai', meliputi segala sesuatu, fis sama'i wal ard, di langit maupun di bumi. Jangankan apa yang ada di dalam hati kita, ya, apa yang ada di dalam hati manusia, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi saja Allah tahu. Di langit yang tertinggi apa yang terjadi Allah tahu. Di bumi yang paling dalam apa yang terjadi Allah tahu. Ya. Fala takhfa alaihi khafiyatun, maka tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a ihatati ilmihi, dan bersama dengan yaitu ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, fahuwal azimul qadiru ala kulli syai', maka Allah itu maha agung dan maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi la yamtani'u an iradatihi mawjudun, yang tidak ada sesuatu pun yang bisa mencegah kehendak Allah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Jadi Allah mengetahui segala sesuatu dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini merupakan kesempurnaan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan hanya sekedar tahu, tapi Allah kuasa. Ya. Adapun manusia, kadangkala ia tahu tetapi ia tidak memiliki kuasa. Atau ia memiliki kuasa tapi ia tidak tahu. Seorang raja yang memiliki kekuasaan yang luas, ada perkara-perkara kecil yang tidak ia ketahui, yang disembunyikan oleh rakyatnya, yang disembunyikan oleh ajudannya. Meskipun dia punya kekuasaan yang besar, ya. Demikian pula ada sebagian orang yang mengetahui banyak hal tapi ia tidak memiliki kuasa atasnya. Dia tahu orang-orang jahat, dia tahu orang-orang yang tidak baik, dia tahu rahasia-rahasia busuk, tapi ia tidak punya kuasa, ya, atas sesuatu tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala ilmunya mencakup segala sesuatu, tidak ada satupun yang tersembunyi, tidak ada sesuatu pun yang bisa dirahasiakan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah dan tidak ada yang bisa kita cegah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan kesempurnaan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walamma dzakara lahum min 'azamati, tatkala Allah sebutkan kepada manusia keagungannya, wasi'ati awsafihi, dan luasnya sifat-sifatnya, ma yujibu lil ibad, apa yang mengharuskan hamba an yuraqibuhu fi kulli ahwalihim, untuk merasa muraqabah, yaitu merasa diawasi Allah dalam setiap keadaan mereka. Zakara lahum, maka Allah menyebutkan bagi mereka aidan juga da'iyan akhar, ya, yaitu motivasi lain, ila muraqabatihi, untuk merasa diawasi oleh Allah, wa taqwah, dan bertakwa kepadanya, wa huwa annahum kulluhum, yaitu bahwasanya mereka seluruhnya sairuna ilaih, mereka akan menuju Allah Subhanahu wa taala, wa a'maluhum, dan amal-amal mereka hina idin, di saat itu, min khairin wa syarrin, baik ataupun buruk, muhdarratun, itu akan dihadirkan. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi tujuan kita semua, dan amal-amal kita akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini menuntut kita untuk benar-benar merasa diawasi oleh Allah, yaitu muraqabatullah. Kenapa? Segala sesuatu Allah tahu dan segala sesuatu dikuasai oleh Allah, dan nanti itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini menunjukkan sekali lagi kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, tidak ada yang luput dari kekuasaan Allah, dan semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka saat itu hina idin, fahina idin, ya, di saat itu yaghtabitu ahlul khairi bima qaddamu li anfusihim, maka para pelaku kebaikan mereka merasa iri, ya, ghibtah, iri, atau dalam artian merasa kurang
Ya, merasa minder bima qaddamu li anfusihim, dari apa yang telah mereka lakukan untuk diri mereka. Jadi para pelaku kebaikan di saat di hadapan mereka amal-amal kebaikan mereka, maka mereka merasa harusnya kurang ini. Ya, dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, dengan apa yang telah Allah awasi kita, harusnya kurang kita beramal ini. Ya, jadi masih merasa dirinya kurang di dalam beramal, padahal dia adalah ahlul khair, pelaku kebaikan. Dan sebaliknya, wa yatahassaru ahlus syarri idza wajadu ma'amiluhu muhdara. Dan orang yang melakukan keburukan, pelaku keburukan, di saat itu akan menyesal apabila mereka menjumpai amalan-amalan mereka dihadirkan, ditampakkan. Wa yawadduna anna bainahum wa bainahu amadan ba'ida, dan mereka berharap antara mereka dan ditampakkannya amalan-amalan tersebut itu ada jeda yang sangat lama. Ya, jadi mereka berharap agar ditunda. Kapan ditampakkan amalan keburukan kita? Jangan sekarang, ditunda saja, lebih lama lebih baik. Ya, jadi bagi pelaku kebaikan, ketika ditampakkan amalan mereka, mereka merasa kurang ini, harusnya masih bisa lebih baik lagi. Ya, dan pelaku keburukan ketika merasa akan ditampakkan amalan mereka, mereka berharap jangan sekarang, ditunda selama mungkin. Fa idza arafa al-'abdu annahu sa'in ila rabbih, maka ketika seorang hamba mengetahui bahwa ia akan menuju Tuhannya, wa kadihun fi hadhil haya, dan dia akan berjuang pada kehidupan ini, wa annahu la budda an yulaqiya rabbahu, dan dia juga akan bertemu dengan Tuhannya, wa yulaqiya sa'yahu, ia akan bertemu dengan usahanya, aujabalahu akhdhal hadar, maka ini mengharuskan dia untuk mengambil kehati-hatian, wa tawaqqiya minal a'mal allati tujibul fadihata wal 'uqubah, dan dia juga harus waspada dari amalan-amalan yang bisa menjadikan dirinya hina, ya, dipermalukan dan dihukum. Wal istib'adi bil a'mali salihah, dan itu juga berusaha untuk jauh dari wal isti'dad, dan bersiap atau mempersiapkan, berbekal bil a'mali salihah, dengan amalan-amalan saleh, allati tujibu sa'ada wal masubah, yang itu bisa menyebabkan kebahagiaan dan pahala. Ya, jadi ini yang harus ada di benak kita ketika kita sadar Allah tahu segala sesuatu, Allah menguasai segala sesuatu, dan Allah akan menghadirkan segala amalan kita nanti akan dihisab. Maka ini seharusnya menuntut kita untuk berhati-hati dari amalan-amalan yang bisa mendatangkan murkanya, waspada dari amalan-amalan yang nanti akan menjadikan kita dipermalukan dan disiksa. Ya, walihada qala ta'ala, dan karenanya Allah Ta'ala berfirman, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah telah memperingatkan kalian dengan dirinya. Wa dzalika bima yubdilakum min awsafi 'azamatihi, yang demikian itu dengan apa yang Allah tampakkan kepada kalian dari sifat-sifat keagungannya.
wa kamali adli, dan kesempurnaan keadilannya, wa syiddati nakali, dan kerasnya, beratnya siksanya, wa ma syiddati iqabi, dan bersama dengan adab yang keras tersebut, fa innahu raufun rahim, maka Allah Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah peringatkan kalian dengan dirinya. Di sebagian terjemah itu diartikan dengan siksanya. Wallahu a'lam bissawab. Nafs, ya, itu kalau kita artikan secara langsung dengan siksa, maka ini dikhawatirkan tahrif, yaitu pemalingan makna, ya, atau takwil, mentakwil kalau langsung diartikan dengan siksa, ya. Maka dari itu di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah tidak mengartikan dengan siksa semata. Jadi Allah memperingatkan kalian tentang dirinya, tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada Allah? Ya, keagungan sifat-sifatnya, kesempurnaan keadilannya, termasuk dahsyatnya siksanya, ya. Dan juga Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jadi bukan hanya sekedar memperingatkan manusia atas siksanya semata. Allah juga Maha Adil, Allah juga Maha Penyayang, dan Allah juga Maha Agung dengan segala sifat-sifatnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian wa min ra'fatihi wa rahmatihi, dan di antara penyantunnya Allah dan kasih sayang Allah, annahu khawwafal ibada wa zajarahum, bahwasanya Allah telah menakut-nakuti hamba-hambanya, wa zajarahum, dan memperingatkan mereka anil ghayyi wal fasad, dari kesesatan dan kerusakan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, lamma dzakara al-uqubat, tatkala Allah sebutkan tentang hukuman-hukuman, dzalika yukhawwifullahu bihi ibadihi, dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Yang demikian itu Allah telah menakut-nakuti hamba-hambanya. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, bertakwalah kalian kepadaku, ya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi menakut-nakuti hamba-hamba Allah, atau Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan hambanya, menakut-nakuti hambanya, ini termasuk di antara sifat rahmat Allah. Ini termasuk di antara sifat kasih sayang Allah. Karena apa? Kalau manusia itu tidak diperingatkan, tidak ditakut-takuti, mereka akan banyak melanggar ketentuan Allah. Bayangkan, sudah banyak peringatan-peringatan Allah saja, masih banyak manusia yang tidak mengindahkannya, masih banyak manusia yang melanggarnya, masih banyak manusia yang tidak takut siksanya, padahal sudah sering kali diperingatkan, berulang kali ditakut-takuti. Itu pun masih banyak yang tidak takut, tidak sadar, dan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam mereka, menakut-nakuti mereka, memperingatkan mereka. Karena Allah sayang kepada kita, maka kita diperingatkan, jangan terjerumus dalam hal tersebut. Jangan kalian lakukan ini, jangan kalian lakukan itu,
Takutlah kalian pada hari kiamat nanti, takutlah kalian kepada api neraka, ya, yang sifatnya demikian dan demikian. Ini bukan Allah Subhanahu wa ta'ala benci kepada hambanya, justru karena Allah sayang kepada hambanya, Allah peringatkan, Allah takut-takuti agar kita tidak terjerumus di dalamnya, ya. Farafatuhu wa rahmatuhu, maka dengan kasih sayang Allah, dengan kesantunan dan kasih sayang Allah, sahhalat lahumut turuqal lati yanaluna bihal khairat, maka ini akan mempermudah mereka, yaitu mempermudah manusia untuk meraih atau untuk menempuh jalur-jalur atau jalan-jalan allati yanaluna biha al khairat, yang dengannya mereka akan meraih kebaikan-kebaikan, ya. Jadi dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, justru manusia akan banyak mendapat manfaat. Dia tinggalkan larangan-larangan Allah dan dia kerjakan perintah-perintah Allah. Dengan sebab apa? Dengan sebab ancaman, ya, dan takut, ya, Allah menakut-nakuti hambanya, dengan catatan hamba tersebut menjauhi apa yang Allah peringatkan, menghindari apa yang menjadi ancaman, dan takut dengan apa yang telah Allah takut-takuti hambanya. Wa rafatuhu wa rahmatuhu hadzarathum min at-turuqil lati tufdi bihim ilal makruhat, dan kasih sayang Allah, demikian pula kesantunan Allah ini juga akan memperingatkan mereka dari jalan-jalan yang bisa menuju kepada hal-hal yang dibenci, yaitu hukuman, siksa, azab, petaka. Ini semua adalah hal yang dibenci manusia, ya, hal yang tidak disukai oleh manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala sayang dengan kita supaya kita tidak mendapatkan azab, maka Allah takut-takuti kita agar jangan sampai terkena azab. Allah peringatkan kita dari dosa-dosa yang bisa mendatangkan azab Allah, janganlah kalian melakukan demikian. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanas'aluhu ta'ala an yutammima alaina ihsanahu, maka kita memohon kepada Allah ta'ala agar Allah sempurnakan bagi kita kebaikan-kebaikannya, bisulukis siratil mustaqim, dan itu dicapai dengan menempuh jalan yang lurus. Mustahil kita bisa mendapatkan kebaikan dan pahala dari Allah kalau kita tidak menempuh jalan yang lurus, ya. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah sempurnakan kebaikannya kepada kita dengan menempuh jalan yang lurus, wassalamati minat turuqil lati tufdi bisalikiha ilal jahim, dan kita juga meminta kepada Allah as-salamah, ya, yaitu keselamatan, wassalamata minat turuq allati tufdi bisalikiha ilal jahim, dan keselamatan yang bisa keselamatan dari jalan-jalan yang bisa menuju bagi pelakunya kepada neraka al-jahim, ya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi inilah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya dengan memperingatkan, yaitu kepada hamba-hambanya tentang Allah, tentang kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk tentang azab dan hukuman Allah, ya. Dan agar kita terhindar dari azab dan hukuman Allah, maka kita meminta kepada Allah agar kita bisa menempuh jalan yang lurus dan kita menghindar dari jalan kesesatan. Dan inilah yang kita minta kepada Allah dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk ya Allah jalan yang lurus, jalan yang lurus, bukan jalan yang
sesat, orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Wallahu taala alam bissawab. Baik, inilah pembahasan ayat yang ke-29 dan 30, dan insyaallah ini pengingat kita sekali lagi, ini bukan materi yang baru ya, bukan materi yang berbeda, tapi ini materi yang mungkin sering kita dengarkan, sering kita dapatkan, dan ini mungkin terasa diulang-ulang ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan pula, wa dzakir, dan berilah peringatan ya. Berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi jangan kita bosan untuk senantiasa diingatkan. Meskipun ini pelajaran yang sering kita dapatkan. Kita tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah tahu segala sesuatu, dan kita akan dibalas atau akan dihisab nanti di hadapan Allah SWT. Kita tahu ini ya, kita sudah belajar tentang rukun iman, kita sudah belajar tentang iman terhadap hari akhir ya, faham kita, tapi tidak ada salahnya diingatkan ya, karena peringatan itu bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat ke-31 dan 32. Silakan. Barakallahu fiik. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada manusia, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul, katakanlah wahai Muhammad, atiullaha war rasul, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallau, namun apabila kalian berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Taib, masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua ayat ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar disampaikan kepada manusia. Dan ini mungkin sering atau pernah kita sampaikan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul, katakanlah. Ya, maka ini adalah perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan. Mengatakan apa? Mengatakan ayat setelahnya, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Ya. Contohnya ayat ini, in kuntum tuhibbunallah. Nah, ini perkataan inilah yang sampaikan wahai Muhammad kepada manusia. Ya, jadi Allah perintahkan nabinya untuk mengatakan kepada manusia. Itu secara umum.
Namun ada kalanya Allah perintahkan nabinya untuk mengatakan kepada istri-istri, ya, kepada istri-istri beliau. Kadang Allah SWT perintahkan nabi kita untuk mengatakan kepada ahli kitab. Maka tergantung objek yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa ucapan ini disampaikan. Namun yang pasti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman qul, dan ini adalah fi'il amr, ya, kata perintah untuk tunggal satu orang, anta, maka yang dimaksud pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk mengatakan ini kepada manusia. Apa itu? In kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, maka ikutilah aku. Lalu apa yang didapatkan? Yuhibbukumullah, Allah akan cinta pada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allahu ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Kemudian Allah juga perintahkan Rasulnya untuk mengatakan agar manusia mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau berpaling, maka Allah tidak mencintai orang-orang kafir, menunjukkan bahwa orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, ia terancam kafir. Baik, kita baca penjelasan dari al-muallif rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan hadhil ayatu hiyal mizanul lati yu'rafu biha man ahabballaha haqiqatan. Ayat ini adalah timbangan yang dengannya diketahui siapakah orang yang mencintai Allah secara hakiki. Wa man idda'a dzalika da'wan mujarradatan, dan juga dengannya bisa diketahui siapa yang hanya mengklaim, mengaku-ngaku, dakwatan mujarradatan, dengan pengakuan semata. Jadi hanya mengaku cinta Allah tetapi hakikatnya tidak, ya, mengaku cinta Allah tetapi hakikatnya tidak. Maka ayat ini menjadi timbangan. Ayat ini menunjukkan cara pembuktian, sekaligus menunjukkan bahwa sekedar mengaku ini belum cukup, ya, sekedar mengklaim ini belum cukup, harus ada pembuktian. Maka dari itu ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam penuh dengan pembuktian. Tidak hanya orang itu cukup mengatakan kami beriman, kami bersyahadat, kami telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu setelah itu dibiarkan saja. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman, lalu setelah itu tidak diuji, tidak dibuktikan, ya? Makanya keimanan itu harus diucapkan, diyakini, dan dibuktikan, barulah keimanan itu bisa sempurna. Tapi kalau hanya mengaku saja tapi tidak ada pembuktiannya, maka belum dianggap beriman, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya untuk membuktikan cinta mereka kepada Allah. Karena betapa agungnya cinta kepada Allah. Kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah, maka seakan-akan ini hal yang apa? Yang luar biasa. Ya, cinta kepada Allah itu hal yang besar. Tapi apakah benar ia cinta kepada Allah?
Apakah betul sesuai dengan pengakuannya? Maka jawabannya tidak. Semua harus dibuktikan. Fa'alamatu mahabbatillah, dan maka tanda cinta Allah, tanda seseorang cinta kepada Allah hakikatan, secara hakiki, bukan sekedar pengakuan, adalah ittiba'u Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alladzi ja'ala mutaba'atahu, yang Allah jadikan mengikuti beliau, wa jami'a ma yad'u ilaih, ya, dan seluruh apa yang beliau seru, tariqan ila mahabbatihi wa ridwanih, adalah sebagai jalan untuk mencapai, ya, cinta kepada Allah dan mencapai keridhaannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada apa yang beliau seru itu jalan menuju cinta dan ridha Allah. Ya. Karena Allah berfirman, yuhibbukumullah in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi ada fiil syarat dan jawab syarat yang mungkin pernah kita pelajari dalam bahasa Arab. Jika kalian demikian, nah ini fiil syaratnya, maka akan demikian, ya. Dan hasil itu tidak akan didapat kalau tidak memenuhi persyaratan. Tidak memenuhi persyaratan. Cinta kepada Allah itu yang diakui atau yang diklaim oleh kebanyakan orang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan pengakuan semata untuk bisa mendapatkan cinta Allah. Jadi bukan hanya sekedar ngaku saja orang itu bisa mendapat cinta Allah. Tapi apa? Butuh pembuktian. Dan pembuktiannya adalah fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru kalian akan mendapatkan cinta Allah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang mencintainya, dan itu dibuktikan dengan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala tunalu mahabbatullahi wa ridwanuhu, maka tidak akan diraih cinta Allah dan keridhaannya, wa thawabuhu, dan pahalanya, illa bitasdiqi ma jaa bihi rasulu minal kitabi was sunnah, kecuali dengan membenarkan apa yang datang dengannya Rasul berupa Al-Quran dan As-Sunnah, ya, wa imtitsali amrihima, dan mengikuti, mentaati perintah keduanya, perintah yang ada di dalam Alkitab dan di dalam As-Sunnah, wajtinabi nahyihima, dan menjauhi larangan-larangan keduanya. Ya, inilah persyaratan agar kita bisa mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah. Ya, yaitu membenarkan apa yang datang dari Rasul, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah, dan mentaati keduanya. Faman fa'ala dzalik, maka siapa yang bisa melakukan hal tersebut, ahabbahullahu, maka Allah akan mencintainya, wa jazahu jazaa'al muhibbin, dan Allah akan membalasnya dengan balasan orang-orang yang mencintainya, wa ghafara lahu dzunubahu, Allah juga akan mengampuni dosa-dosanya, wa satara alaihi uyubahu, dan menutup aib-aibnya. Faka'annahu qil, seakan-akan dikatakan, wa ma'adzalik fama haqiqatut tiba'ir rasuli wa sifatuha. Ya,
Bersamaan dengan itu, apa hakikat dari mengikuti Rasul dan bagaimana sifatnya? Fa ajaba biqaulih, maka Allah jawab dengan firman-Nya setelahnya. Apa itu? Qul, katakan wahai Muhammad, atiullaha war rasul, taatilah Allah dan Rasulnya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Redaksi perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya itu ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala ulang perintahnya. Qul atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Contohnya itu, katakan wahai Muhammad, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada pemimpin di antara kalian. Jadi Allah mengulangi kata perintah, taatlah, atiullaha wa atiur rasul. Namun ternyata terkadang redaksinya itu hanya satu perintah saja, selebihnya dengan kata dan, dengan huruf ataf. Seperti ayat ini, qul atiullaha war rasulah. Tidak diulang lagi kata ati'unya. Ya. Apakah hal itu ada perbedaannya? Wallahu a'lam bissawab. Perbedaan secara signifikan tidak ada. Perbedaan secara signifikan tidak ada. Ya, meskipun Allah hanya menyebutkan kata kerja perintah satu saja, qul atiullaha war rasulah. Katakanlah, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Singkat, ya. Meskipun hanya disebutkan satu perintah saja, atiunya hanya sekali, namun maknanya tetap sama. Perintah Allah dan Rasulnya itu sama. Artinya tidak boleh kita membanding-bandingkan atau mengurangi takaran ketaatan kita kepada Allah melebihi ketaatan kita kepada Rasul. Jadi seakan-akan apa? Ada kesan kalau taat kepada Allah itu mutlak, kalau taat kepada Rasul tidak mutlak. Maka ini keliru. Meskipun sisi pemahaman semacam ini itu bisa dibenarkan dengan atau pada redaksi ayat yang lain yang tadi sempat kita singgung. Qul atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Nah, kalau seperti ini benar. Apa itu? Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul mutlak. Sedangkan taat kepada ulil amri, pemerintah, pemimpin, itu terbatas, tidak mutlak. Apa artinya terbatas? Kalau pemimpin kita memerintahkan kepada keburukan, nggak boleh kita taat, ya. Tapi kalau Allah dan Rasulnya memerintahkan, maka tidak perlu tanya ini baik atau buruk. Itu yang dimaksud dengan mutlak. Apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Rasul perintahkan, maka kita jalankan tanpa mempertanyakan ini perintah baik atau buruk, ini kandungannya baik atau buruk, karena pasti yang Allah dan Rasulnya perintahkan itu baik. Tapi belum tentu yang diperintahkan oleh ulil amri baik. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala, ini kata para ulama ya, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan redaksi atiullaha wa atiur rasulah. Jadi ada pengulangan kata atiu, taatlah kalian. Ya, disebutkan dua kali, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Adapun kepada pemimpin, maka tidak ada tambahan perintah kata atiu. Jadi bukan gini ayatnya, atiullaha wa atiur rasula wa atiu ulil amri, bukan. Tapi pengulangan kata atiu hanya pada Allah dan Rasulnya. Adapun kepada pemimpin langsung dan. Katakanlah, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri. Nah, kata para ulama, disebutkannya perintah taat
dua kali, ini menunjukkan kesamaan. Maksudnya apa? Perintah Allah ya perintah Rasul, perintah Rasul ya perintah Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh ia telah taat kepada Allah. Jadi otomatis taat kepada Rasul itu otomatis taat kepada Allah. Namun di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan kata taatlah kalian hanya sekali. Apakah berarti sama dengan yang tadi? Jawabannya tidak. Ya. Meskipun hanya sekali, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul atiullaha, langsung war rasul, maka tetap kedudukan taat kepada Rasul itu sama dengan taat kepada Allah. Ya. Jadi dalam hal ini seakan-akan tidak perlu ada pengulangan kata ati'u pada Rasul, cukup sekali saja qul atiullaha langsung war rasulah. Taib. Nah, inilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, cara kita membuktikan cinta kita kepada Allah, mengikuti Rasul. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nah, bagi sebagian kalangan mungkin masih bingung, mengikuti Rasul itu mengikuti apanya? Ya, apakah mengikuti jejak langkahnya? Rasul pernah naik ke Jabal Tsaur misalkan saat hijrah, maka dia ikut Rasul. Ya, Rasulullah SAW pernah naik ke Jabal Nur, lalu menyendiri di Gua Hira, lalu ada orang yang saya mau mengikuti Rasul, melakukan hal yang sama. Ya, apakah itu yang dimaksud mengikuti Rasul? Dalam artian mengikuti jejak langkah Rasul. Rasulullah pernah kemana, saya akan ke sana. Ya, kan itu betul makna mengikuti. Ya, antum besok mau kemana? Oh, saya ikut dia aja lah. Maksudnya gimana? Dia mau kemana ya saya ikut, dia ke sana ya saya ikut. Tetapi apakah setiap tindakannya itu diikuti? Tidak. Karena yang dimaksud ikut itu ikut pergi kemana. Nah, apakah itu yang dimaksud mengikuti Rasul? Tidak, karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di ayat berikutnya, qul atiullaha war rasul. Sehingga yang dimaksud mengikuti Rasul ya taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Rasul perintahkan lakukan, apa yang Allah larang tinggalkan, apa yang Rasul yaitu cegah maka jauhi. Ya. Nah, fa'ajaba biqaulih, maka Allah menjawab dengan firman-Nya, qul atiullaha war rasul, katakanlah wahai Muhammad, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, bimtisalil amri, dengan menjalankan perintah, wajtinabin nahyi, menjauhi larangan, wa tasdiqil khabari, membenarkan kabar, ya, membenarkan kabar yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallau, namun jika kalian berpaling, andalik, dari hal yang demikian itu, fahada huwal kufru billah, maka ini kufur kepada Allah. Ya, tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya, ini diantara bentuk kekufuran. Wallahu la yuhibbul kafirin, dan Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini sebenarnya ayat yang sangat penting, ayat yang sering kali dibawakan ya kepada kaum muslimin, memperingatkan mereka untuk betul-betul membuktikan cinta mereka kepada Allah. Ya. Namun di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah tidak terlalu panjang membahasnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Dan dulu di awal-awal pembahasan tafsir ini sudah kita sampaikan ya, di antara yang saya ingat, terkadang beliau itu membahas sesuatu pada kesempatan yang berikutnya. Misalkan ada tema ayat yang sama, diulang-ulang, maka bisa jadi ketika pembahasan ayat kedua kalinya beliau sampaikan lebih panjang dan lebih lengkap ya. Karena apa? Beliau menulis atau menyusun tafsir ini sesuai dengan apa yang ada di benak beliau ya. Dan ini sangat terlihat saat kita telah membahas surat Al-Baqarah ya. Kadangkala beliau membahas tentang misalkan kisah Bani Israel itu di awal-awal ayat seperlunya, tapi nanti ketika ada pengulangan kisah lagi ternyata dijelaskan lebih lengkap, lebih komplit. Nah, ayat ini ayat tentang kewajiban mentaati Rasul untuk membuktikan cinta kita kepada Allah biasanya dijadikan tema tersendiri oleh para ulama kita dengan pembahasan yang sangat panjang. Namun di sini wallahu a'lam bishawab hanya beberapa baris. Ya, jadi pembahasan tentang ayat ini, ayat yang penting ini ternyata oleh Syekh As-Sa'di hanya dibahas sedikit saja. Kok kayaknya kurang? Ya, sepertinya kurang. Namun wallahu a'lam bishawab bisa jadi di saat beliau menyusun pembahasan ayat ini yang ada di benak beliau hanya masalah ini saja. Hanya poin-poin ini saja. Oleh karena itu sekali lagi mungkin kita akan mendapatkan faedah yang lebih banyak di ayat-ayat berikutnya terkait dengan kewajiban kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ayat yang ke-33 dan di sini panjang ya. Dan ini menyambung ini. Ya, nyambung ini karena kisah ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah dan tidak bisa diputus ini. Sampai ayat berapa ini? 55. Ya. Sampai 55. Bagaimana? Dibaca saja ya. Baca dan terjemahkan, nanti insya Allah keterangannya kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Silakan.
Taib. Untuk terjemahannya ya insyaallah akan kita sambung pada kesempatan berikutnya. Jadi secara garis besar ya, ayat yang ke-33 sampai ke-55 ini mengkisahkan tentang Ali Imran. Ya, makanya surat ini dinamakan Ali Imran, keluarga Imran. Yang dari keluarga Imran inilah ada ibunda Maryam. Yang dari rahim Maryam lah lahir Nabi Isa alaihissalam, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat, kemuliaan, kenabian dan berbagai macam pelajaran-pelajaran penting yang bisa dijadikan sebagai sumber rujukan ya, khususnya bagi orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa. Mereka akan mengetahui bahwasanya Nabi Isa alaihissalam bukanlah Tuhan, bukanlah bagian dari Tuhan. Dia adalah seorang nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya pesan yang sama, yaitu agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala sesembahan selain Allah. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan, yaitu membaca terjemahannya pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silakan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.